Ini sakit nih. Pinggangnya nih. Iya. Itu Ya, penyebab pinggang ini sakit ada bermacam-macam hal ya, terutama untuk sakit pinggang yang paling ringan itu biasanya kekurangan air minum ya. Jadi kekurangan air putih bisa mengakibatkan sakit pinggang berkepanjangan. Ini kategori sakit pinggang yang paling ringan, yaitu kekurangan air putih ya. Kekurangan air putih bisa menyebabkan sakit pinggang yang berkepanjangan, namun ini masih kategori sakit pinggang yang paling ringan ya. Kemudian yang kedua itu saraf bergeser ya, bergeser keluar atau ketarik ya, atau melintang, itu kedua. Nah, yang ketiga terkunci ya. Nah, ini yang terkunci ini mengakibatkan badan akan tidak bisa gerak ya. Ini yang paling parah, yaitu saraf pinggang yang terkunci ya, terletak di sini, bahkan biasanya kedua-duanya ya. Nah, dua-duanya biasanya antara sini atau sini. Nah, sarafnya sini, nah saraf pinggangnya di sini yang biasa ketarik ya. Nah, kalau ketarik biasanya di sini area sini, saraf ini ketarik ini ya, narik begini, narik. Jadi untuk mengatasi pertama, ini begini ya, diginikan. Nah, diginikan ya. Ini masih awal-awal ya, atau pemanasan. Masih pemanasan untuk melonggarkan saraf yang tertarik. Biasa juga sakit pinggang itu disebabkan dari ketariknya saraf pelikat di sini. Ini ke sini ya. Sini saraf pelikat ketarik, dampaknya larinya ke pinggang ya. Biasa sering terjadi. Nah, untuk mengetahui seberapa sakitnya seperti ini ya, ini kalau tumit bisa tembus ya, tumitnya bisa tembus seperti ini, maka sakitnya tidak terlalu parah. Nah, tergantung jarak tumit ya. Nah, yang paling parah hanya begini sudah sakit, itu sudah parah banget. Nah, begini juga lumayan parah ini, kalau begini sakit parah. Nah, yang paling ringan ini yang bisa tembus begini itu ringan ya, karena ini tumit bisa tembus ke bokong, itu ringan, paling ringan ya. Ini sakit pinggang yang paling ringan ini teman-teman ini ya. Kalau yang parah itu hanya segini, parah banget, nggak bisa begini. Nah, untuk melemaskan seperti ini dulu awal-awalnya, jangan langsung di terapi untuk memaksa memulihkan saraf, jangan, namun pelemasan dulu supaya tidak kaget ya, sarafnya tidak kaget, dan si pasien pun mampu sanggup merasakan dampak dari saraf yang ketarik gitu ya. Jadi pelemasan dulu, cara mengatasinya saraf-saraf dilonggarkan dengan cara gerak-gerakan titik-titik saraf yang bermasalah ya, seperti ini. Nah, kemudian kita tarik kalau gini.
ini kalau sudah 10 menit ya, baru langsung dihentikan. Jangan langsung, kalau langsung itu tidak mampu, pasien tidak mampu ya, tidak mampu ya. Gini, ini ketarik banget ya, dari sini ke sini, langsung ketarik ini sarafnya nih, dari belikat sini ke sini ketarik banget. Nah, ini sudah terasa dia, terasa banget. Nah, kita dorong, kita lawan ya, seperti ini. Nah, sebenarnya kunci sehat itu melawan gravitasi tubuh ya. Jadi kalau kita sering melawan gravitasi tubuh, kita lawan, itu akan enak di badan. Rahasia sehat itu melawan gravitasi tubuh. Ya, kalau masih kaku ya, kalau masih kaku, ini area paha ini ya, di sini tempat terkuncinya. Nah, di sini biasanya terasa ya, itu saraf keluar, melintang atau bergeser, terasa sini ya, dengan adanya benjolan ya di sini. Benjolan seperti penabur atau kelereng, tergantung ya besar kecilnya. Nah, kalau seperti kelereng itu sudah sakit sekali. Nah, hanya kalau masih kayak penabur, nah itu masih kecil di sini. Nah, ini di sini dirasa. Nah, ini harus hilang betul ya, hilang betul. Kalau masih ada benjolan atau seperti penabur gitu masih ada, itu belum sembuh. Nah, ini harus dihilangkan ya. Caranya berlahan, step demi step, harus kita terapi supaya ini yang menggerunjal atau penabur ini hilang betul. Kalau belum hilang, belum sembuh ya. Jadi caranya ini harus dihilangkan betul, harus dihilangkan benjolan atau penabur yang dirasa yang ada di sini. Nah, nanti dengan sendirinya kalau sudah hilang, itu artinya saraf sudah kembali ke tempat semula ya. Kalau saraf sudah kembali ke tempat semula, maka akan enak badan ya, tidak lagi sakit, nyeri dan ngilu. Nah, dampak dari saraf bermasalah itu tanda-tandanya itu nyeri ya, nyeri di sini, sering nyeri, ngilu, sakit. Nah, itu saraf bermasalah ya. Nah, kalau masih kaku, nah ini saraf yang sini biasa masih ketarik, harus dilemaskan ya. Untuk melemaskannya seperti ini, sarafnya biar lemas. Ya, seperti ini ya. Ini di area paha samping ya. Nah, kalau di area ini tidak terlalu sakit, maka sakit pinggangnya ringan. Namun kalau di sini ditekan sakitnya luar biasa, itu wah, ini parah di sini.
Ya ini ya, dari sini sarafnya sampai ke kaki ya. Nah begini dia. Nah kita cari di sini daging mengeras ya. Kalau ada daging mengeras itu disebabkan karena aliran darah tidak lancar. Nah, dampak dari daging mengeras itu aliran darah tidak lancar ya, tersumbat di sini. Maka di sini dagingnya mengeras ya, mengeras. Nah terasa mengeras itu harus dilemaskan. Nah ini kalau sudah aliran darah kembali normal dan lancar, maka area daging ini akan lembek ya, sama seperti ini, lembek gitu. Kalau masih ada keras-keras ini, nah itu terjadi karena penyumbatan pada pembuluh darah, aliran darah tidak lancar, maka daging mengeras ya. Nah ini kalau daging mengeras itu ciri-cirinya di sini ya, dagingnya mengeras ya, daging mengeras. Nah, dagingnya itu keras ya. Nah dampaknya dari daging mengeras, maka si pasien akan mengalami kadang nyut gitu ya, cenut-cenut gitu, cenut-cenut, nyeri dan ngilu, sakit banget ya. Nah ini dihilangkan ya, harus dihilangkan.